Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hana Cahyana. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium yang baik dan benar. Langsung aja kita bahas. Cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium disusun oleh Hana Cahyana dengan NIM 14014228180 untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Tujuan dari video ini yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami cara menyimpan bahan kimia di laboratorium dengan aman. 2. Untuk mengetahui sifat bahan kimia yang berbahaya beserta simbolnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan kimia dengan baik dan benar. Paparan singkat materi. Bahan kimia adalah suatu zat murni maupun campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Cara menyimpan bahan kimia di laboratorium harus memperhatikan kaidah penyimpanan, seperti sifat dari masing-masing bahan kimia yang harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. Dengan mengetahui sifat bahan kimia, kita dapat meminimalisir kesalahan penyimpanan bahan kimia tersebut. Tahapan persiapan penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, prosedur penyimpanan bahan kimia. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan kimia yaitu aspek pemisahan, tingkat risiko bahaya, pelabelan, fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahan kadaluarsa, inventarisasi, dan informasi risiko bahaya. Yang kedua, lembar data keselamatan bahan atau katalog bahan kimia. Administrasi ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik setiap bahan kimia. Yang ketiga, karakteristik bahan kimia. Bahan kimia terdiri dari beberapa sifat, diantaranya bahan kimia yang mudah meledak, bahan kimia yang mudah teroksidasi, bahan kimia yang mudah terbakar, mudah korosif, dan toksik atau beracun. Yang keempat, persyaratan tempat menyimpan bahan kimia. Botol kemasan dilengkapi dengan simbol bahaya. Yang kedua, wadah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap sifat bahan kimia. Bahan kimia ditempatkan pada fasilitas penyimpanan yang tertutup, seperti dalam kabinet, lemari, atau loker. Tempat penyimpanan harus bersih, kering, jauh dari hal yang dapat memicu reaksi, serta dilengkapi dengan ventilasi yang menuju keluar. Poin yang kelima, kondisi lingkungan penyimpanan yang berpengaruh terhadap bahan kimia. Di antaranya, panas atau api, kelembaban, pencahayaan, dan ventilasi. Tahap pelaksanaan penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pengelompokan bahan kimia yang akan disimpan sesuai sifatnya. Yang pertama, berdasarkan kelompok, yaitu sesuai dengan kebutuhan analisis kualitatif. Yang kedua, berdasarkan golongan, yaitu disesuaikan dengan urutan golongan dalam sistem periodik unsur. Metode yang ketiga yaitu berdasarkan unsur abjad. Sesuai dengan huruf depan namanya, tetapi langkah ini dilakukan setelah bahan kimia sudah dikelompokkan berdasarkan sifat fisis, sifat kimia, dan jenis bahayanya. Bahan kimia dan cara penyimpanannya. Yang pertama, bahan kimia beracun atau toksik. Cara penyimpanannya, disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran, dan yang terakhir dipisahkan dari bahan yang inkompatibel atau tidak dapat dicampur
dan harus dipisahkan satu sama lainnya. Bahan kimia korosif. Cara penyimpanannya harus disimpan dalam ruangan yang sejuk. Ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Semua logam di sekeliling tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Cara penyimpanan: yang pertama, disimpan pada tempat yang cukup dingin. 2. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup. Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakaran. Tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan yang mudah menjadi panas dengan sendirinya, atau bahan yang bereaksi dengan udara atau uap air yang lambat laun menjadi panas. Di tempat penyimpanan tersedia alat-alat pemadam api dan mudah dicapai. Singkirkan semua sumber api dari tempat penyimpanan. Yang terakhir, pada daerah penyimpanan dipasang sambungan tanah atau arde serta dilengkapi alat deteksi asap atau api otomatis dan diperiksa secara periodik. Bahan kimia mudah meledak. Cara penyimpanan: ruang penyimpanan merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api. Lantainya terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan bebas dari kelembaban, dan tetap terkunci sekalipun tidak digunakan. Memakai penerangan alam atau lampu listrik yang dapat dibawa, atau penerangan yang bersumber dari luar tempat penyimpanan. Penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang di dalamnya terdapat oli, bensin, bahan sisa yang dapat terbakar, api terbuka, atau nyala api. Daerah tempat penyimpanan harus bebas dari rumput kering, sampah, atau material yang mudah terbakar. Selanjutnya, bahan kimia oksidator. Cara penyimpanan: tempat penyimpanan harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran hawa, gedung harus tahan api, bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang memiliki titik api rendah. Contoh penyimpanan yang salah. Hal ini dikatakan salah karena penyimpanan bahan kimia tidak sesuai dengan prosedur dan tercampur dalam satu meja. Contoh penyimpanan yang benar: bahan kimia ditempatkan pada lemari yang tertutup dan dikelompokkan sesuai dengan sifat bahan kimia. Baik, selanjutnya saya akan mereview video penyimpanan bahan kimia yang saya ambil dari YouTube. Laboran menggunakan jas, kacamata, dan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Ruang penyimpanan sudah disertai dengan ventilasi yang baik. Bahan kimia disimpan pada tempat yang tertutup, yaitu lemari. Pada bagian pintu lemari disertai dengan label simbol bahan kimiawi, sehingga bahan kimia dapat dengan mudah ditata. Setelah dimasukkan pada lemari, pintu lemari ditutup dan dikunci kembali. Berdasarkan video tersebut, dapat dikatakan bahwa laboran telah melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan kimia dengan baik dan benar. Kesimpulan: kegiatan penyimpanan bahan kimia harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan memperhatikan hal-hal penting seperti kondisi lingkungan, fasilitas, dan pengelompokan bahan kimia. Jika penyimpanan bahan kimia tidak benar, maka dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, keracunan, bahkan ledakan yang dapat menghancurkan laboratorium. Beberapa bahan kimia harus disimpan di tempat khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Hal ini untuk mencegah pencampuran dengan bahan kimia lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.